Pada video tentang negara Korea Selatan, kita sempat menyinggung bahwa Korea Selatan saat ini adalah salah satu negara maju di dunia dan memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi. Dalam sejarahnya, negara yang baru dibentuk pada tahun 1948 ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada tahun 1960-an, di mana kita juga ingat bahwa pada dekade sebelumnya, Korea Selatan mengalami periode perang saudara dengan Korea Utara. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Korea Selatan menjadi negara maju dalam hitungan tahun dan bisa mempertahankan keadaan tersebut hingga saat ini? Sebagai bahan pembelajaran, video kita kali ini akan sedikit membahas tentang bagaimana negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Korea Selatan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau yang sering disebut sebagai Korea Utara di Asia Timur. Dilihat dari geografisnya, sekitar 70% wilayah negara ini terdiri dari pegunungan yang terjal dengan lembah-lembah kecil dan dataran pantai yang terbatas. Sedangkan 30% dari negara ini terdiri dari dataran rendah di sepanjang pantai dan beberapa sungai besar, termasuk Sungai Han, Kum, dan Naktong yang merupakan sungai terpanjang di Korea Selatan. Secara geologis, sebagian besar tanah di negara ini terdiri dari batuan prakambrium seperti granit dan gneis. Oleh karena itu, sebagian besar tanah tidak cocok untuk pertanian karena tidak subur dan memiliki unsur hara yang rendah. Catatan geologis Korea Selatan dianggap stabil, tidak ada gunung berapi yang aktif, meskipun Gunung Halla dianggap aktif, tetapi belum meletus selama berabad-abad. Selain itu, tidak ada gempa bumi yang kuat yang terjadi di Korea Selatan. Meskipun sebagian besar tanah berupa perbukitan yang terjal dengan tingkat kesuburan yang rendah, Korea Selatan tetap memiliki lahan untuk pertanian yang pada tahun 2022 diperkirakan hanya sekitar 17% dari seluruh wilayah Korea Selatan. Namun, tingkat swasembada yang dimiliki oleh Korea Selatan sangat rendah, sekitar 85% kebutuhan pangan perlu diimpor dari luar negeri. Hal ini tentunya menandakan bahwa pertanian tidak dapat menopang seluruh perekonomian di negara ini. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga memiliki iklim subtropis yang sangat ekstrim, dengan musim panas yang panas dan lembab, serta musim dingin yang dingin dan kering. Curah hujan di negara ini cukup tinggi, terutama selama musim panas, sehingga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan pada kondisi pertanian di Korea Selatan. Lalu, apabila pertanian bukan menjadi faktor utama yang membentuk perekonomian negara ini, lantas industri apa yang menopang perekonomian negara Korea Selatan sehingga bisa menjadi negara maju dalam hitungan tahun? Pada tahun 1910, semenanjung Korea diambil alih oleh Kekaisaran Jepang dan merdeka pada tahun 1945. Lalu pada tahun 1948, akibat tegangnya hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat, semenanjung Korea dibagi menjadi dua bagian, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah itu, pada tahun 1950, terjadi perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenal juga sebagai Perang Korea. Perang Korea ini terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1953 dan disebut-sebut sebagai salah satu konflik paling destruktif di era modern. Dengan sekitar 3 juta kematian akibat perang dan jumlah kematian warga sipil yang proporsional lebih besar daripada Perang Dunia Kedua ataupun Perang Vietnam. Perang saudara ini menyebabkan kehancuran di hampir semua kota besar Korea.
ribuan pembantaian oleh kedua belah pihak, termasuk pembunuhan massal puluhan ribu tersangka komunis oleh pemerintah Korea Selatan, dan penyiksaan serta kelaparan tawanan perang oleh Korea Utara. Setelah era perang tersebut, Korea Selatan menghadapi kemiskinan yang parah, di mana mayoritas penduduk hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Namun, karena terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya, dan ditambah dengan masalah internal politiknya, di mana salah satunya adalah politik korupsi yang merajalela. Pada periode ini, Korea Selatan bisa dikatakan menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Korea Selatan sangat bergantung pada bantuan finansial dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk memulihkan ekonominya. Dalam sejarahnya, era kebangkitan ekonomi Korea Selatan dimulai pada periode tahun 1960-an, setelah beberapa tahun mengalami ketidakstabilan politik karena dipimpin oleh pemerintahan yang lemah dan tidak efektif. Pada tahun 1961, pemerintah Korea Selatan mengalami kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Park Chung-hee, yang kemudian secara resmi dianggap menjadi Presiden Korea Selatan pada tahun 1963. Pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Chung-hee mulai menerapkan strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada ekspor. Hal ini dimulai dengan proses industrialisasi dan rencana pembangunan ekonomi 5 tahun. Untuk mendukungnya, Korea Selatan juga mengevaluasi won Korea sebesar 100% dan mengubah sistem nilai tukar ganda menjadi nilai tukar tunggal. Selain itu, karena biaya tenaga kerja yang rendah dan tingkat perekonomian yang masih berkembang, ekspor Korea Selatan berkonsentrasi pada produk tekstil industri ringan. Korea Selatan juga memberlakukan undang-undang promosi modal asing untuk mendorong investasi asing agar masuk ke negara ini. Pemerintah Korea Selatan juga secara intensif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dan terlibat dalam beberapa perjanjian dengan negara-negara tersebut. Seperti pada tahun 1965, pemerintah Korea Selatan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Jepang yang mencakup pembayaran reparasi dan pembuatan pinjaman lunak dari Jepang yang menyebabkan peningkatan perdagangan dan investasi antara Korea Selatan dan Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1966, Korea Selatan dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian status pasukan yang membangun hubungan yang lebih setara antara kedua negara. Meskipun dalam catatannya, Presiden Park Chung-hee sangat dikritik sebagai diktator militer yang kejam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Presiden Park Chung-hee memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi Korea Selatan yang sangat cepat melalui industrialisasi berorientasi ekspor. Ekonomi negara ini berkembang secara signifikan selama masa jabatan Park Chung-hee. Pemerintah juga mengembangkan sistem jalan tol nasional, sistem kereta bawah tanah Seoul, dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi selama 17 tahun masa jabatannya, yang berakhir dengan pembunuhannya pada tahun 1979. Lalu, adakah faktor lain yang membuat negara ini terus berkembang hingga kemudian menjadi negara maju dan sekarang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global? Jawabannya tentu saja ada, dan ini adalah beberapa poin penting yang menjadi dasar bagi majunya ekonomi Korea Selatan yang sudah berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama adalah pendidikan. Sebagian besar pengamat sepakat bahwa kemajuan spektakuler Korea Selatan dalam modernisasi dan pertumbuhan ekonomi sejak Perang Korea sebagian besar disebabkan oleh kesediaan individu untuk menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki tradisi dan sudut pandang mereka sendiri tentang pendidikan. Pendidikan tinggi di Korea Selatan dipandang sebagai salah satu batu penjuru kehidupan masyarakat Korea Selatan yang mendasar.
Bagi keluarga Korea Selatan, pendidikan dianggap sebagai prioritas tinggi karena keberhasilan dalam pendidikan sangat penting untuk menyalurkan mobilitas sosial seseorang yang pada akhirnya meningkatkan posisi sosial ekonomi seseorang di masyarakat Korea Selatan. Kesuksesan akademik seringkali menjadi sumber kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat Korea Selatan pada umumnya. Karena sebagian besar penduduk Korea Selatan memandang kesuksesan dalam pendidikan sebagai pendorong utama mobilitas sosial bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Poin kedua yang juga cukup penting bagi dasar majunya ekonomi Korea Selatan adalah bahwa rakyat Korea Selatan lebih mencintai produk dalam negerinya dibandingkan dengan produk luar negeri. Poin selanjutnya yang menjadi dasar majunya ekonomi Korea Selatan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan negara-negara lain melalui perjanjian kerjasama. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga menawarkan sarana fiskal dan keuangan untuk mendorong bisnis domestik agar berekspansi ke luar negeri. Mereka juga memberikan sistem kredit, perpajakan, dan asuransi untuk mendorong bisnis domestik agar melakukan investasi langsung dan membangun fasilitas produksi di luar negeri. Sebagai contoh, Samsung, perusahaan nasional Korea, secara bertahap berkembang menjadi struktur industri teknologi yang berorientasi perdagangan sehingga membantunya untuk berkembang di seluruh dunia. Poin berikutnya masih berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan selama periode awal kebangkitan ekonomi negara ini adalah dengan digalakannya gerakan Semaul Andong. Semaul Andong adalah gerakan modernisasi pedesaan yang dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh pemerintah Korea Selatan sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Gerakan ini meliputi perbaikan lingkungan hidup pedesaan, seperti perbaikan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur dasar, hingga perluasan kesempatan kerja. Poin terakhir yang menjadi salah satu alasan berkembangnya ekonomi Korea Selatan, terutama selama beberapa dekade terakhir, adalah terkenalnya budaya populer Korea Selatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Korean pop culture atau yang sering disebut dengan K-pop, selama beberapa dekade terakhir telah berhasil mencuri perhatian dunia. Meskipun oleh beberapa pengamat, fenomena K-pop ini dianggap sebagai sebuah anomali, namun pada kenyataannya Korea Selatan telah berhasil memanfaatkan anomali tersebut untuk menancapkan lebih dalam taringnya dalam persaingan ekonomi global. Kurang lebih seperti itulah bagaimana Korea Selatan bisa berubah dari sebuah negara miskin pasca perang menjadi sebuah negara maju dan menguasai ekonomi dunia. Semoga video kali ini bisa menambah sedikit wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, berikut adalah beberapa fakta tentang kebangkitan ekonomi Korea Selatan yang sudah kami rangkum. Demi mengatasi kemiskinan dan menggerakkan kembali perekonomian, Korea Selatan mengadopsi kebijakan pengembangan industri berbasis padat karya. Pabrik-pabrik besar didirikan untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Korea Selatan juga mulai mengutamakan inovasi dan pengembangan teknologi. Pengadopsian teknologi seperti telekomunikasi dan elektronik memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan ekonomi negara. Korea Selatan sangat menghargai pendidikan. Masyarakat di sana sangat menjunjung tinggi tingkat literasi dan menjadikan gelar pendidikan sebagai sebuah pencapaian yang akan menjadikan seseorang dihargai dari sisi sosial. Pada awal tahun 1950-an, tingkat pendidikan di Korea Selatan sangat rendah. Mayoritas penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan. Lalu pada tahun 1962, Korea Selatan mulai mengadopsi strategi pengembangan yang berfokus budaya dengan meluncurkan program pembangunan 5 tahun untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta mempromosikan budaya dan pariwisata. Investasi yang kuat dalam pendidikan, ditambah dorongan militan dan keinginan untuk mencapai kesuksesan akademik, serta hasrat untuk keunggulan akademik, telah membantu negara miskin sumber daya ini dengan cepat menumbuhkan ekonominya selama 70 tahun terakhir sebagai akibat dari Perang Korea.
Hasilnya, Korea Selatan saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia dengan angka melebihi 99%. Pendidikan di negara ini sangat dihargai dan dijadikan sebuah prioritas sehingga banyak penduduk yang mengejar pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa melek pendidikan ini telah mendorong Korea Selatan untuk berada di puncak peringkat pendidikan global. Beberapa universitas terkemuka dunia berada di Korea Selatan. Di antaranya adalah Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University yang seringkali menjadi tujuan utama bagi siswa dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mengenyam pendidikan tinggi. Investasi besar-besaran di dunia pendidikan telah menjadikan negara ini menjadi kekuatan teknologi internasional utama. Perekonomian Korea Selatan mendapat manfaat dari tenaga kerja yang terampil karena warganya banyak yang memiliki gelar pendidikan tinggi. Korea Selatan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan setelah menjadi negara maju. Negara ini memiliki PDB per kapita salah satu tertinggi di dunia dan menjadi produsen utama dalam industri teknologi, otomotif, elektronik, dan kosmetik. Korea Selatan juga telah mencapai standar hidup yang tinggi. Masyarakatnya memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur yang modern. Setelah menjadi negara maju, Korea Selatan menjadi pusat teknologi global. Perusahaan-perusahaan seperti Samsung, LG, dan Hyundai telah mencatat kesuksesan global dalam bidang teknologi, elektronik, dan otomotif. Selain itu, Korea Selatan juga mengalami pembangunan infrastruktur yang hebat. Transportasi umum yang efisien dan modern, termasuk kereta api cepat dan jalan tol yang luas, telah membantu memfasilitasi mobilitas penduduk dan perekonomian negara ini. Selain itu, Korea Selatan juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah lingkungan dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Negara ini telah melakukan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan juga mempromosikan penggunaan kendaraan listrik. Budaya pop Korea Selatan atau dikenal sebagai K-pop telah menjadi sangat populer di seluruh dunia. Musik, drama, film, dan mode Korea Selatan telah menarik banyak penggemar internasional dan memberikan dampak signifikan terhadap pariwisata dan ekonomi negara itu. Korea Selatan juga berperan aktif dalam diplomasi internasional. Negara ini menjadi tuan rumah berbagai konferensi global dan menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar untuk misi perdamaian PBB.